Sebanyak 20 orang karyawan Pengadilan Negeri Kota Malang dinyatakan positif terpapar COVID-19. 20 karyawan yang terpapar COVID-19 tersebut saat ini sedang menjalani perawatan di rumah karantina Jalan Kawi. Sementara pencegah penyebaran COVID-19, kantor Pengadilan Negeri Malang ditutup untuk sementara waktu. 20 karyawan Pengadilan Negeri Malang kelas 1A diketahui terpapar COVID-19 setelah dilakukan swab test terhadap 90 orang karyawan Pengadilan Negeri Kota Malang pada minggu kemarin. Dari hasil swab test tersebut, 20 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dari 20 orang karyawan Pengadilan Negeri Malang yang positif COVID-19, 16 orang merupakan orang tanpa gejala atau OTG, sedangkan 4 lainnya bergejala COVID-19. Kepala Humas Pengadilan Negeri Malang, Juanto, mengatakan sebelum 20 orang dinyatakan positif terpapar COVID-19, 2 orang karyawan dari bagian kesekretariatan terlebih dahulu positif COVID-19. Kemudian dilakukan swab test dan terdeteksi 18 karyawan lainnya juga ikut terpapar. Sementara untuk mencegah penyebaran COVID-19, kantor Pengadilan Negeri Malang untuk sementara ditutup. Penutupan dilakukan mulai tanggal 14 hingga tanggal 18 Desember 2020. Dan agenda sidang yang dijadwalkan pada minggu ini juga ditunda. PN Malang ditutup mulai kemarin sampai dengan hari Jumat besok berkaitan dengan adanya karyawan kami, karyawan dari PN Malang yang terpapar COVID-19. Dari hasil swab yang dilaksanakan pada hari Kamis dan hari Jumat kemarin. Hasilnya keluar pada hari Minggu dan ternyata yang positif kurang lebih 20 orang. Maka pimpinan dengan berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi melakukan penutupan kegiatan kantor mulai hari Senin kemarin sampai rencananya hari Jumat besok. Artinya seluruh layanan nanti ditunda atau bagaimana Pak? Atau ada mekanisme lain? Layanan yang berkaitan dengan persidangan kita tunda semuanya dan itu dikembalikan lagi kepada majelis masing-masing diberi kebebasan untuk menunda dengan manajemennya Sedangkan yang berkaitan dengan pelayanan yang tidak bisa ditinggalkan misalnya untuk perpanjangan penahanan, untuk upaya hukum banding kasasi PK masih tetap dilaksanakan Pimpinan kami menunjuk karyawan yang ikat ada di PTSP kan. Untuk karyawan yang terpapar positif sementara di rumah atau bagaimana Pak? Sudah di rumah sakit Pak? Pimpinan sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Covid daerah, kota semuanya sudah ditempatkan di Rumah Sehat Safe House yang Widya di Jalan Kawi. Usman Alfredo melaporkan. Dinas Pendidikan Jawa Timur merencanakan kemungkinan menunda pelaksanaan sekolah tatap muka di Jawa Timur pada Januari 2021 mendatang. Rencana penundaan tersebut dilakukan meningkat kasus COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan. Lonjakan kasus COVID-19 di sejumlah daerah di Jawa Timur membuat Dinas Pendidikan Jawa Timur berencana menunda kegiatan sekolah tatap muka pada awal Januari 2021. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wahid Wahyudi saat membuka kegiatan pengembangan dan unjuk gelar keterampilan hasil karya cipta anak berkebutuhan khusus atau ABK di Kota Batu. Berdasarkan data hingga 9 Desember 2020, 36 kabupaten kota di Jawa Timur berstatus zona kuning penyebaran COVID-19. Sementara 2 daerah lainnya yakni Jember dan Probolinggo berstatus zona merah. Dengan adanya tren peningkatan tersebut, pihaknya masih melakukan pengkajian terkait penundaan sekolah tatap muka. Intinya, pelaksanaan KBM tatap muka menunggu kondisi di setiap daerah. Meski begitu, Wahid menegaskan bahwa SMA atau SMK siap menggelar KBM tatap muka dengan memperketat protokol kesehatan saat melakukan uji coba kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sebelumnya, sebanyak 1.080 sekolah jenjang SMA, SMK, SLB dari total 4.089 sekolah dibuka untuk menjalani tahap uji coba sekolah tatap muka di tengah pandemi COVID-19.
Tentang bagaimana tatap muka pada tahun 2021, kami tentu akan melihat bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah itu. Kalau misalnya di daerah itu sudah zona hijau, tentunya akan kita optimalkan untuk pembelajaran tatap muka. Sebaliknya, apabila di daerah itu zona merah, tentu pembelajaran online tetap kami laksanakan tanpa pembelajaran tatap muka. Jadi acuan pertama dan utama adalah kondisi COVID-19. Dari Januari akan kita evaluasi mana yang memungkinkan dilakukan pembelajaran tatap muka dan mana yang harus jarak jauh. Saat ini masih berapa sekolah, Pak? Saat ini untuk SLB itu 10% dari jumlah sekolah yang ada di kabupaten kota itu. Untuk SMA 20% dari jumlah SMA yang ada di kabupaten kota itu, dan SMK itu 35% dari kabupaten kota yang ada di daerah itu. Namun tidak semua kabupaten kota. Ini adalah kabupaten kota yang memberikan rekomendasi gugus tugas COVID-nya untuk boleh dibuka. Yang belum memungkinkan karena masih zona orange, zona merah, kita tidak melaksanakan. Yanto Yancung melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru tinggal 2 pekan lagi. Tingkat ketersediaan kamar atau okupansi hotel di Kota Batu beberapa pekan terakhir mengalami penurunan cukup tajam, baik untuk hotel bintang maupun hotel non-bintang, akibat memperbanyak wabah COVID-19. Selain itu, jumlah wisatawan yang datang mengalami penurunan yang signifikan. Dan ini pun berimbas langsung pada okupansi hotel yang ikut merosot tajam. Penurunan okupansi yang sangat signifikan dirasakan sejumlah pengusaha hotel berbintang maupun non-bintang di Kota Batu. Okupansi hotel bintang pada saat ini hanya berkisar 30% hingga 40%, dan hotel non-bintang mengalami pukulan yang lebih tajam dengan tingkat okupansi sekitar 20%. Meskipun terjadi penurunan jumlah tamu, pelaku usaha hotel dan restoran berencana untuk tetap menjaga kebersihan tempat usaha mereka dengan menyemprotkan disinfektan dan menyediakan sarana dan prasarana protokol kesehatan COVID-19. Menurut keterangan salah satu manajer hotel di Kota Batu, untuk menyambut pengunjung hotel di libur Natal dan Tahun Baru, pihak manajemen hotel tengah mempersiapkan terkait protokol kesehatan. Salah satunya setiap pengunjung dilakukan tes suhu dengan termogan 2 kali, dari mulai pintu masuk loket dan pintu masuk hotel. Bahkan setiap tamu pun juga diwajibkan untuk mencuci tangan. Selain itu, meskipun ada rencana pembatasan tamu pengunjung hotel, manajemen hotel juga menyiapkan ruang khusus untuk isolasi jika tamu hotel ada yang mengalami gejala COVID-19. Merosotnya okupansi hotel tidak hanya dirasakan oleh pengusaha hotel, namun juga dirasakan oleh pengusaha restoran dan rumah makan, karena imbas sepinya tamu hotel juga berdampak pada pengusaha restoran di Kota Batu. Kalau pembatasan tamu sendiri 60%, cuma 60% siapa? Dari jumlah kamar yang dari jumlah kamar yang ada, seperti itu. Makanya kami selalu mengikuti aturan-aturan itu, karena ya jangan sampai nanti ada tamu yang dari sini ada yang terdampak seperti itu. Di samping itu juga tamu yang masuk ke hotel juga kami tes, terus termogen itu mau masuk di loket pun juga, jadi kena 2 kali termogennya. Kalau masuk di loket itu misalkan suhu badannya terlalu tinggi, itu ada ruang isolasi sementara, jadi istirahat dulu. Bila mungkin nanti suhunya itu menurun, baru dipersilakan masuk baik ke taman rekreasi maupun ke hotel. Menurut penjelasan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Kota Batu, memang pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini sangat berdampak pada sektor pariwisata, meskipun pelaku usaha tengah menerapkan kebijakan khusus, terutama untuk tamu hotel maupun wisatawan yang datang dari wilayah endemik COVID-19, yaitu membawa surat keterangan sehat yang diterbitkan puskesmas atau rumah sakit terdekat, sangat berdampak hingga menyebabkan penurunan okupansi mencapai 60%. Pada intinya di Nataru ini kayaknya ada penurunan cukup tajam dari tahun sebelumnya. Memang kita menyadari lah situasinya masih pandemi,
dan situasinya masih orang diliputi ketakutan untuk berwisata dan menginap di hotel seperti itu. Jadi kayaknya estimasi 50% dari tahun sebelumnya, dari tahun 2019. Berarti ini sudah mencapai berapa persen, Pak? Sekarang aja untuk reservasi Nataru, libur Nataru itu masih di bawah 50% kita. Rata-rata masih di bawah 50%. Karena orang masih wait and see kayaknya, masih menunggu perkembangan terakhir pandemi ini bagaimana. Karena seperti yang kejadian kemarin, 3 hari yang lalu kan kita masih zona merah, baru balik orange kan, oranye itu kan 2 hari 3 hari ini. Jadi kayaknya orang masih pada menunggu, dan alhamdulillah kita sudah kembali zona orange. Insya Allah semoga kunjungan ini meningkat lagi, wisatawan yang menginap di Batu dan makan di restoran di Batu di bawah 50% dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu kurang 15 hari ini rata-rata sudah full book semua. Jadi rata-rata orang sudah banyak reservasi untuk malam tahun baru, bahkan kurang 2 bulan, kurang 1 bulan sudah banyak. Tapi ini sekarang orang pada masih menunggu semuanya. Kayaknya ini sampai orang nunggu sampai detik terakhir malam Natal tahun baru itu, karena mereka yakin masih ada space kosong, masih ada ruang kamar kosong untuk di tahun-tahun itu, di hari-hari itu. Kita itu kurang 2 bulan 3 bulan sudah ada pesan, jadi sudah ada reservasi untuk artis, bintang tamu seperti itu. Tapi kita kan kemarin nggak ada sama sekali yang siap. Jadi kayaknya akhirnya acara tahun barunya pun dibikin dadakan semua, seadanya. Walaupun nggak terlalu biasa banget, mereka paling nggak berusaha mengupayakan ada acara tahun baru. Sehingga melihat animu seperti ini kayaknya nggak bisa sampai setinggi tahun lalu. Estimasi yang mungkin 50%-an dari tahun lalu. Seperti itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sempat menembus harga Rp60.000 per kilogramnya, harga jual cabai di pasar mulai berangsur turun. Saat ini harga jual cabai di kisaran Rp55.000 per kilogram. Pada pekan kemarin harga jual cabai yang sempat melambung dan tembus harga Rp60.000 per kilo untuk cabai merah besar dan Rp45.000 per kilogram untuk cabai rawit. Mulai pekan ini berangsur turun. Mulai Senin kemarin harga jual cabai merah besar turun dari Rp60.000 menjadi Rp55.000 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit dari harga Rp45.000 turun menjadi Rp40.000 per kilo. Pedagang memastikan turunnya harga cabai di pasaran ini dikarenakan stok yang mulai melimpah dan pasokan dari petani juga mulai lancar karena bertepatan dengan musim panen petani. Selain cabai merah besar dan cabai rawit yang harganya berangsur turun, cabai acar justru berangsur naik. Cabai acar atau cabai hijau saat ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilo dan harga sebelumnya Rp32.000 per kilogram. Naiknya cabai hijau dikarenakan stok di pasaran yang menipis. Sementara untuk harga bawang merah dan bawang putih hingga saat ini masih stabil dan tidak ada kenaikan. Bawang merah di kisaran harga Rp34.000 per kilo, sedangkan bawang putih di Rp22.000 per kilogramnya. Sementara hari ini yang agak turun cabai-cabai itu. Cabai besar kemarin masih harga 60, sekarang menjadi 55. Cabai kecil kemarin 44, sekarang menjadi 40. Yang naik cabai acar itu Mas, cabai hijau. Kemarin dari harga 32, sekarang menjadi 40. Pengaruhnya barang sudah mulai musim, yang belanja nggak ada. Hujan kayak gini, sepi Mas warung-warung. Stoknya banyak. Ini dari kemarin turunnya 5.000. Dari kemarin. Kalau kemarin lusa masih harga 60. Sekarang menjadi 55. Nah, hijau lagi nggak musim. Makanya stoknya kurang. Harganya naiknya banyak. Kalau bawang merah, bawang putih masih stabil 34, bawang putih 22. Bawang merah sekarang kalau selain Probolinggo turun murah. Ada yang harga 25, ada yang 22. Kalau yang masih bertahap harganya yang Probolinggo masih mahal. Kalau hari ini sekarang lagi agak menurun Mas. Ya karena hujannya kayak gitu. Semalam nggak terang-terang, jadi ya warung-warung kan sepi sekarang. Simon Alfredo melaporkan. Akibat tersumbat sampah, air meluap ke badan jalan raya Karangploso, Kabupaten Malang. Kejadian ini disesalkan banyak pihak karena terjadi berulang setiap penghujan sehingga sering mengganggu kelancaran arus kendaraan.
Beginilah pemandangan yang sering terlihat setiap musim penghujan di pinggir Jalan Raya Karangploso, Kabupaten Malang. Luapan air ke badan jalan terjadi akibat saluran air di kawasan pasar tersumbat sampah, sehingga air tidak bisa mengalir lancar dan meluap ke badan jalan. Kondisi ini sering dikeluhkan tidak hanya oleh pengguna jalan, tetapi juga warga masyarakat yang kebetulan bertempat tinggal di depan kawasan tersebut yang seringkali menerima luberan air bercampur sampah. Menurut salah seorang warga menjelaskan, semakin besar hujan, maka akan semakin besar luapan air bercampur sampah yang masuk ke tempat tinggal warga. Di lokasi terlihat saluran air yang tidak begitu besar ini penuh sampah yang dibuang di kawasan tersebut. Padahal saluran air ini sudah sering ada pembersihan dan tidak lama kembali penuh sampah, khususnya pada saat penghujan. Ini sampahnya kembali nyumbat, Pak ya? Ya, Sejak kapan, Pak? hari Sabtu. Hari Sabtu. Pas penghujan tuh, Pak ya? Ya, Pak, penghujan. Gimana airnya, Pak, kalau penghujan kayak gitu, Pak? Sampai kemana nih meluapnya? Meluapnya ke kampung situ, Sampai kampung, Pak ya? Itu sampah dari mana itu, Pak? dari pasar. Dari pasar, Pak. Itu sudah berapa kali ya, Pak, kejadiannya? Ya, Sudah sering kan dibersihkan dulu? ya, sudah sering. Ya. Sering? Tiap hujan sering banjir. Sering banjir lagi, Pak ya? Ya. Ganggu kalau sudah kayak gini, Pak ya, ke jalan, Pak ya? Biar nggak banjir lagi. Berarti harus ada pembersihan, Pak ya? Iya, kemudian biar nggak banjir lagi ke kampung situ. Iya. Padahal tempat sampah kan juga ada di sana, Pak ya? Ada. Tapi mungkin orang aja sebagian orang, Pak ya? Iya, Pak. Yonik Mawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Para pengguna jalan diimbau untuk lebih waspada ketika melintas di Jalan Lingkar Barat Kepanjen. Kondisi aspal jalan banyak berlubang dan bergelombang. Penambalan aspal jalan sudah dilakukan tetapi bermunculan lubang baru. Pada saat hujan jalan terendam air dan lubang tidak terlihat terutama pada malam hari. Hujan yang turun terus-menerus dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan Jalan Lingkar Barat Kepanjen ini harus diwaspadai pengendara yang melintas untuk menghindari musibah masuk lubang dan jatuh dari sepeda motor. Lubang jalan ini akan semakin banyak, lebar, dan dalam apabila tidak segera ada penambalan kembali, karena aspal tidak akan kuat bertahan ketika terendam air dan beratnya beban kendaraan yang melintas. Menurut salah seorang pengendara yang melintas menjelaskan, kondisi jalan kembali berlubang banyak karena air hujan sering mengalir ke aspal jalan yang di kawasan tersebut tidak terlihat adanya saluran drainase pinggir jalan. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan cukup ramai melintas, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat karena merupakan jalan penghubung antar wilayah di Kabupaten Malang maupun menuju ke Blitar. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas, sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kemarin sih udah sempat ditambal, cuma beberapa 1 bulan mungkin ya, terus lepas lagi kayak gini, terusnya makin kayak kemarin sih. Daerah sana juga banyak ya, banyak lubang. Sekarang udah mulai hujan, ya ini lagi lubang lagi. Mungkin kualitasnya tambalannya lebih terbagus lagi daripada kan juga kemarin sih. Membahayakan ya untuk pengguna jalan. Membahayakan sekali. Apalagi kondisi waktu malam itu kan, apalagi pas waktu hujan genangannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dalamnya itu nggak kelihatan. Mau kemana ini misalnya? Mau berangkat kerja. Tapi setiap hari melintas ya sini? Setiap hari. Jadi harapannya kepada pemerintah ya? Ya. Ada perbaikan tentunya. Maksudnya tetap jelas daripada nanti ada korban. Ya. Jadi dengan kualitas yang lebih bagus ya? Ya, kualitasnya itu yang pasti itu kualitasnya. Kalau misalnya kualitasnya itu kurang bagus kan, nanti nambah lagi. Oke. Yonik Mawan melaporkan.